Selamat kita memperingati bagaimana Roh Kudus digenapi dalam perjalanan kehidupan gereja Tuhan atas saudara dan saya. Dan kalau hari ini kita ada, semua karena cinta dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, di ibadah khusus hari ini, di mana kita merayakan hari Pantekosta, di mana Allah menggenapi janjinya, Roh Kudusnya diberikan atas gereja Tuhan. Dan patut kita bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita semua boleh ada sampai hari ini. Baik Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau hari ini kita merayakan atau memperingati hari di mana Allah menyatakan menggenapi janjinya, di mana Roh Kudus diberikan atas gereja Tuhan, kita harus memaknai peristiwa ini sebagai hari kemenangan atas gereja, hari kemenangan umat percaya, hari kemenangan saudara dan saya yang hidup mengandalkan kuasa Roh Kudus hari-hari ini. Sebagai hari kemenangan atau hari Pantekosta, ini adalah suatu tonggak sejarah baru dalam perjalanan gereja Tuhan sejak Yesus naik ke sorga. Dan ketika Roh Kudus itu dicurahkan, perjalanan gereja Tuhan di bumi semakin luar biasa. Dibuktikan dari pelayanan para rasul, murid-murid Yesus. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan atas mereka, terjadi suatu perubahan yang luar biasa, terjadi suatu perubahan yang dahsyat dalam kehidupan murid-murid hari-hari itu. Terjadi suatu kegerakan yang luar biasa dahsyat dan ajaibnya pelayanan dari murid-murid hari-hari itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, contohnya Petrus. Bagaimana ketika Petrus belum dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, dan bagaimana ketika Petrus dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, terjadi suatu perubahan dalam kehidupan Petrus, baik dalam cara pandang dia terhadap kerajaan Allah, dan juga bagaimana pola pelayanan Petrus begitu luar biasa, begitu hebat, begitu dahsyat ketika Roh Kudus itu menjadi bagian dalam kehidupan Petrus. Dalam Kisah Para Rasul misalnya, pasalnya yang kedua, ayatnya ke-41, di sana dijelaskan bagaimana buah dari pelayanan Petrus membawa jiwa-jiwa yang begitu banyak kepada Tuhan. 3.000 jiwa dimenangkan, 3.000 jiwa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak berhenti sampai di situ. Saudara perhatikan juga masih dalam pasal 2 Kisah Rasul ayat 47, di sana dikatakan bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka, dalam hal ini jumlah orang percaya dalam pelayanan yang dilakukan oleh Petrus. Pasal 3 Kisah Para Rasul bagaimana mujizat terjadi. Dan seterusnya bagaimana 5.000 jiwa juga bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan betapa dahsyat, betapa ajaib, betapa luar biasa ketika gereja Tuhan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Gereja Tuhan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dahsyat, mujizat terjadi, pertambahan jiwa-jiwa orang yang bertobat begitu luar biasa. Dan Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, semestinya kalau kita perhatikan ketika Roh Kudus itu dicurahkan atas gereja Tuhan, di mana hari-hari awal Roh Kudus itu dicurahkan, gereja bertumbuh begitu luar biasa. Gereja bertumbuh dengan begitu sangat dahsyat. Pertobatan terjadi di mana-mana. Pertambahan jiwa-jiwa umat percaya begitu hebat dan dahsyat. Namun kalau kita mau jujur hari ini bahwa
berbanding terbalik dengan gereja mula-mula, dengan keberadaan gereja hari-hari ini. Semestinya kualitas gereja itu grafiknya naik. Tetapi kenyataannya, fakta bahwa gereja di mana kita ada hari-hari ini itu merosot. Terlebih di dalam akhlak dan moral, gereja semakin merosot. Tidak seperti bagaimana gereja mula-mula itu ada di zaman para rasul. Begitu luar biasa. Sekalipun maut, sekalipun aniaya, sekalipun mara bahaya, gereja mula-mula tetap konsisten dengan iman mereka. Tetap luar biasa pengiringan mereka terhadap Tuhan. Bahkan kalau saudara perhatikan di dalam kisah para rasul, di mana kehidupan jemaat pada gereja mula-mula itu begitu hebat dan begitu luar biasa. Apa yang menjadi milik dari seseorang itu bisa dinikmati oleh seluruh kelompok atau jemaat yang ada pada saat itu. Tidak ada perbedaan antara jemaat yang A dengan jemaat yang B. Tidak ada strata dalam kehidupan jemaat hari-hari itu. Semua sama. Susah, ketika satu susah semua mengalami kesusahan. Ketika satu diberkati semua mengalami keberkatan Tuhan. Itulah keberadaan kehidupan gereja mula-mula. Tetapi kenyataannya hari ini gereja merosot. Gereja jauh dari apa yang Allah inginkan. Gereja sangat menurut saya sangat memprihatinkan hari-hari ini. Semestinya setiap tahun kita merayakan hari Pantekosta, mestinya menjadi suatu dasar bagi kita untuk kita tetap mempertahankan bagaimana keberadaan kehidupan gereja mula-mula. Seperti hari ini harus pun terjadi demikian di saat hari-hari ini dalam kehidupan kita hari-hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kitab Ibrani memperingatkan kita hari ini. Ibrani pasal 5 ayat 12, Alkitab katakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Sudah seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya yang ada pada hari-hari ini, gereja yang ada di akhir zaman, mestinya ditinjau dari sudut waktu udah tua Bapak Ibu. Mestinya sudah harus menjadi pengajar. Mestinya sudah harus dapat menuntun orang lain. Tetapi hari-hari ini masih banyak jemaat Tuhan gereja yang masih memerlukan susu dalam kehidupan pertumbuhan rohani mereka. Masih membutuhkan makanan yang lunak, yang lembek. Padahal dari sudut waktu, gereja mestinya sudah dewasa. Gereja mestinya sudah harus menjadi pengajar. Tetapi kenyataannya gereja semakin merosot. Jangankan susu, air putih aja kadang masih ngamuk. Susu aja nggak mampu dicerna, apalagi makanan keras. Tetapi puji Tuhan, bagi kita hari-hari ini kita harus mengkonsumsi makanan rohani yang sungguh-sungguh murni dalam kehidupan kita, agar supaya ketika Tuhan datang sebagai raja di atas segala raja, kita benar-benar didapati setia hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita mau berbicara tentang kebenaran firman Tuhan hari-hari ini, di mana kebenaran hari ini saya beri judul menata perbendaharaan jiwa. Menata perbendaharaan jiwa. Judul ini saya sengaja angkat pagi hari ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar, tetapi dari keprihatinan saya sebagai hamba Tuhan di hari kemenangan hari ini. Jujur, gereja harus masih banyak hal yang harus dibenahi. Terlebih jiwa ini masih banyak hal yang perlu dibenahi, masih banyak hal yang perlu ditata. Karena waktu semakin singkat, kedatangan Tuhan semakin dekat. Semestinya setiap hamba-hamba Tuhan
Jangan lagi santai-santai, jangan lagi menganggap bahwa hari Tuhan itu masih jauh. Tetapi mari, sekalipun kita tidak mengetahui kapan Tuhan datang, tetapi kita harus terpacu untuk mendidik, membawa jemaat semakin dewasa di dalam Tuhan, mengembalikan keadaan jemaat sebagaimana gereja mula-mula. Sekalipun maut, mereka tidak peduli, yang penting Yesus tetap ada dalam kehidupan mereka. Sekalipun masa sukar, mereka tetap mempertahankan kesatuan di dalam jemaat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita manusia, kita mengetahui bahwa dalam diri kita manusia ada 3 unsur besar dalam kehidupan kita manusia, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, di dalam jiwa manusia ini itu terdapat unsur-unsur yang melekat di dalam jiwa itu, yakni pikiran dan perasaan. Di mana ketika pikiran dan perasaan ini sepakat, maka akan membuahkan tindakan dalam kehidupan keseharian. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jiwa manusia atau perbendaharaan jiwa manusia, kalau kita mau jujur hari-hari ini, keberadaan kehidupan gereja Tuhan hari-hari ini, jiwa manusia, perbendaharaan jiwa manusia itu rusak Bapak Ibu, busuk. Loh, kok Om bisa ngomong begitu, Om? Ya, karena memang jelas Alkitab katakan demikian. Injil Matius pasal 15 jelas berkata begitu, ayatnya yang ke-19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini yang ada dalam perbendaharaan hati manusia. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, jika manusia itu tidak mengarahkan kehendak bebasnya, tidak mengarahkan jiwanya untuk Allah bertakhta penuh dalam hidupnya, maka dosa akan menguasai perbendaharaan jiwa manusia itu. Dan ini bahaya. Dan memang kenyataan dosa lebih dominan untuk mengarahkan jiwa manusia, dan dosa mengisi perbendaharaan manusia dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Alkitab sudah jelas ngomong begini. Nah, kalau kita hamba-hamba Tuhan tidak pekah dengan hal ini, terus menginabobokkan jemaat dengan keadaan kenyamanan dunia yang indah hari-hari ini, kapan jemaat bertumbuh dalam kebenaran yang murni? Kapan kita siap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kalau kita tidak menekankan hal ini untuk supaya kita menata kembali, menata perbendaharaan jiwa yang ada dalam kehidupan kita yang condong rusak atau busuk, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak perlu lagi santai-santai hari ini. Enggak bisa lagi kita hari-hari ini untuk coba hidup kita ini kita pertaruhkan atas dunia ini, di mana dunia ini enggak bisa bertahan lama. Segala sesuatu yang ada hari-hari ini tidak akan bertahan lama. Dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia sedang menuju kepada kehancuran. Nah, bagaimana mungkin kita menaruh optimis yang besar akan dunia ini, akan hidup kita atas dunia ini? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, perbendaharaan jiwa yang rusak, perbendaharaan jiwa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu berpotensi besar untuk menjauhkan kita dari keadaan bagaimana kita adalah milik Tuhan yang sebenarnya, menjauhkan kita dari keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Coba saudara renungkan, coba saudara camkan perkataan saya hari-hari ini. Perbendaharaan jiwa yang ada dalam kehidupan kita, kita harus menata itu. Karena kalau kita mau jujur hari ini terhadap diri sendiri, masih banyak perbendaharaan jiwa dalam hidup kita yang perlu kita benahi, yang perlu kita tata kembali. Perbendaharaan jiwa yang ada dalam kehidupan kita, jika kita tidak perhatikan dengan baik, Bapak Ibu, itu juga yang nanti akan membinasakan saudara dan saya.
kita nggak mungkin bisa menikmati kehidupan kekal bersama Tuhan. Sebaliknya, kehidupan kekal yang kita akan nikmati adalah bagaimana kita tidak menikmati kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita jauh dari kehendak Tuhan. Nah, perbendaharaan jiwa yang rusak inilah yang membuat gambar Allah dalam diri kita ini rusak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak mencapai gambar Allah yang ideal. Artinya bahwa kita tidak mencapai manusia yang diidam-idamkan oleh Tuhan. Kita tidak mencapai manusia yang diinginkan, yang dirindukan oleh Tuhan. Perbendaharaan jiwa yang rusak, perbendaharaan jiwa yang busuk merupakan penyakit jiwa dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Penyakit jiwa bukan berarti kita seperti kebanyakan pemikiran orang, kita berdiri di lampu merah terus ketawa-ketawa sendiri. Enggak seperti itu, Bapak Ibu. Tapi penyakit jiwa yang saya mau maksudkan di sini adalah bagaimana perbendaharaan jiwa, hal-hal yang busuk tadi, yang rusak tadi, itu kita harus tata kembali. Namanya menata, artinya bahwa sebelumnya memang perbendaharaan jiwa kita ini indah di hadapan Tuhan. Tapi karena dosa, maka dosa membuat perbendaharaan jiwa kita ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini yang harus kita tata, kita perbaiki kembali. Perbendaharaan jiwa yang busuk, yang rusak, kita harus buang. Yang tidak pada tempatnya, kita harus letakkan lagi pada tempatnya. Kesetiaan kita yang tadi jauh sudah mulai tidak setia, kita kembalikan kesetiaan itu, tempatkan di dalam jiwa kita pada tempat yang semestinya. Yang tadinya kita malas beribadah, perbendaharaan jiwa kita yang malas beribadah, ayo kita kembalikan lagi untuk supaya kita lebih setia lagi di dalam ibadah. Perbendaharaan jiwa kita yang mungkin tadi masih gampang tersinggung, emosian, perbaiki itu. Karena ketika perbendaharaan jiwa kita ini rusak, busuk, Bapak Ibu, apapun tindakan kita pasti juga tidak akan berkenan di hadapan Tuhan, dan pasti akan melukai sesama. Condong akan melukai sesama. Nah, kalau pelayan-pelayan Tuhan memiliki perbendaharaan jiwa yang rusak, yang busuk, apa jadinya pelayanan? Pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki perbendaharaan jiwa yang busuk, yang rusak, pasti akan condong untuk pelayanan itu dibuat onar hari-hari, setiap hari dalam pelayanan. Nah, ini tidak berkenan bagi Tuhan. Nah, jangankan pelayan, jangankan jemaat, hamba Tuhan pun kalau nggak memperbaiki, menata pelayan, menata perbendaharaan jiwa dalam kehidupannya, pelayanan ini bisa menjadi sarana untuk dia memuaskan keinginan daging. Pelayanan ini bisa menjadi komoditi untuk dia meraup keuntungan yang besar untuk kehidupan pribadi dan rumah tangga dari hamba Tuhan ini. Mari kita berbicara fair hari ini, apa adanya menjelang Tuhan datang kali yang kedua, dan mumpung Tuhan belum datang, jadi masih ada waktu untuk saya berbicara hari ini. Nggak mau peduli saudara mau dengar atau tidak, ini firman Tuhan. Saya mau supaya kita punya perbendaharaan jiwa itu layak, indah bagi Tuhan. Kapan lagi kita mengatur, menata kembali perbendaharaan jiwa kalau nggak hari-hari ini? Mau tunggu mati baru diatur? Nggak bisa. Kalau udah mati udah selesai, nggak ada katanya kita mau atur lagi, nggak ada memperbaiki lagi, nggak ada. Tinggal menunggu bagaimana Tuhan menghakimi kita. Sebab banyak orang Kristen, dia menganggap bahwa dia tidak memiliki masalah di dalam hal ini. Banyak orang Kristen tidak sadar bahwa sebenarnya dia sedang sakit jiwa. Artinya perbendaharaan jiwanya itu rusak. Dia tidak sadar bahwa dia harus diperbaiki, dia harus menata kembali. Kenapa? Karena hati ini licik, Bapak Ibu. Kalau kita nggak perhatikan hati ini, sulit kita mengatur, menata kembali perbendaharaan jiwa yang ada dalam hidup kita. Jelas Yeremia pasal 17 ayat 9 ngomong bagaimana betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Lo bayangkan betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Jadi kalau hati kita ini nggak sungguh-sungguh terbuka untuk Tuhan bentuk, kalau hati ini tidak sungguh-sungguh untuk kita taruh di mana Tuhan bertakhta dalam hati kita,
licik kita. Maka dari itu banyak orang Kristen nggak sadar bahwa jiwanya lagi rusak. Perbendaharaan segala sesuatu yang ada dalam jiwanya itu lagi tidak berkenan. Karena hatinya itu licik. Nah Bapak Ibu, mari kita perhatikan hari-hari ini. Mungkin saudara berkata, tapi Om, kan sekarang sudah zaman, sudah modern, ada sekolah pembentukan karakter. Ada kursus bagaimana supaya orang itu bertabiat baik, cara berjalannya diatur, tata krama berbicara itu diatur. Benar, tapi biasanya itu cuma poles bagian luar, hatinya tetap sama kalau nggak diarahkan sama Tuhan. Biasanya hal-hal itu hanya memoles bagian luar manusia, tetapi hatinya enggak. Sebab yang dapat memulihkan hati jiwa kita hanya kuasa Tuhan. Apapun di dunia ini nggak mampu, nggak bisa. Nggak bisa, percaya apa yang saya omong, nggak bisa. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan hati. Itu pun kalau kita mau beri hati kita, kalau enggak ya enggak. Tuhan juga nggak akan maksa saudara untuk berikan hati saudara, nggak akan. Sekalipun Roh Kudus bertakhta dalam hidup kita, tapi kalau kita nggak mau bekerja sama dengan Roh Kudus, selama itu saudara nggak akan mungkin diubahkan oleh Tuhan. Tidak akan mungkin. Nah, kalau kita mau kerja sama dengan Tuhan, maka Roma 8 ayat 28 itu menjadi bagian dalam hidup kita. Di situ Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan, ini aku, bentuk aku. Di situ Tuhan memulihkan keadaan kita. Di situ Tuhan buat segala sesuatu yang tidak berkenan. Tuhan akan buat semuanya menjadi indah di pemandangan matanya. Aduh, berat ya materi hari ini, tapi nggak masalah lah, mau berat mau bagaimana, yang penting kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jadi pada dasarnya orang-orang yang tidak menganggap dirinya lagi sakit jiwa, dalam tanda petik, di mana jiwanya ini masih berantakan, hal-hal yang ada dalam jiwanya ini masih berantakan, belum ditata kembali. Orang-orang seperti ini tidak mungkin ada di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia ada di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Tapi Om, dia ibadah, Om, dia setia, Om, dia melayani. Sekalipun dia melayani, tapi kalau hatinya dia tidak beri untuk Tuhan, pulihkan, lebih condong dia menyakitkan hati Tuhan daripada dia mau menyenangkan hati Tuhan. Tidak mungkin. Nah inilah kekristenan. Jadi kekristenan itu nggak murahan Bapak Ibu. Nggak seperti kebanyakan khotbah yang menyenangkan telinga, nggak seperti kebanyakan khotbah yang menekankan keberkatan atas dunia ini. Bagaimana kita dipaksa, kita diajak untuk memiliki segala keindahan dunia ini. Itu khotbah murahan menurut saya. Yang penting bagaimana hari ini kita mengubah karakter kita, memiliki karakter yang berkenan bagi Tuhan, memiliki jiwa yang indah bagi Tuhan. Untuk apa kita miliki segala sesuatu, tapi jiwa kita tidak berkenan bagi Tuhan? Tapi karakter kita selalu di pemandangan mata Tuhan. Tuhan enak melihat karakter kita. Percuma saudara memiliki segala apa yang ada di bumi ini, tetapi betapa indahnya saudara menikmati kebaikan Tuhan atas dunia ini, dan juga kebaikan Tuhan di hidup kekekalan bersama Tuhan. Nah ini yang perlu kita capai, ini yang perlu kita raih, ini yang perlu kita miliki. Nah kalau enggak sekarang kita menata jiwa, pembenaran jiwa kita, kapan lagi Bapak Ibu? Jadi orang-orang yang tidak sadar bahwa jiwanya ini lagi perlu dibenahi, dia merasa bahwa dia aman-aman saja karena dia masih tetap terlibat melayani, dia masih terlibat jadi anggota gereja yang aktif, bahkan mungkin dia melayani firman Tuhan. Dia tidak sadar bahwa jiwanya ini masih perlu ditata. Nah orang-orang seperti ini yang Yesus katakan dalam Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23, maaf aku tidak mengenal engkau. Ya kan? Coba saudara lihat Matius 7 ayat 21, 22, 23. Orang-orang hebat semua yang mengaku hari-hari itu, Tuhan aku bernubuat demi namamu, Tuhan aku buat mujizat demi namamu, Tuhan aku mengusir setan demi namamu. Hebat nggak loh orang-orang itu? Hebat. Hebat semasa mereka ada di dunia, mereka hebat dalam pelayanan. Buktinya mereka bilang mengusir setan, dan memang setan lari.
Mungkin saudara bertanya, "Loh kok bisa, Om?" Ya bisalah, karena Tuhan tidak mungkin mempermalukan nama Tuhan. Tuhan pasti bela firman-Nya, tapi karakter orang ini tetap tidak berkenan bagi Tuhan. Paham ya Bapak Ibu ya? Aduh, puji Tuhan. Kadang kalau saya sudah ngomong begini, jemaat pada sakit semua itu telinga. Tapi nggak mengapa lah, lebih baik saudara panas telinga hari ini, di kemudian hari saudara berkenan, daripada hari ini saudara rasa aman-aman saja, tapi kemudian saudara ditolak oleh Tuhan. Saudara mau pilih mana? Lebih baik hari ini mari kita menata perbendaharaan jiwa kita yang masih rusak, yang masih tidak berkenan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Saya gembala, saya hamba Tuhan, mungkin tidak tahu perbendaharaan jiwa mana yang masih rusak dalam hidupmu, karena hati kita kadang licik kan. Kalau saudara juga nggak mengaku sama saya, mana mungkin saya tahu. Tapi saya pun nggak menuntut saudara mengaku sama saya. Yang penting sama Tuhan, itu yang paling penting, mengaku sama Tuhan. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya begini, bagaimana supaya kita bisa berkeadaan layak di hadapan Tuhan, atau supaya kita bisa menata kembali perbendaharaan jiwa kita yang rusak hari ini? Pertanyaannya begitu kan? Karena tema yang saya angkat ini persoalan yang perlu kita pecahkan, masalah yang perlu kita bahas hari-hari ini. Mumpung kita memperingati hari Pantekosta, di mana kita sebenarnya jemaat Tuhan sudah hidup dalam kemerdekaan yang Allah sediakan. Di mana hari Pantekosta mestinya dari grafik sejak gereja mula-mula, mestinya kita sudah dahsyat hari-hari ini, sudah luar biasa hari-hari ini. Mestinya kita sudah memiliki iman yang menyelamatkan. Mestinya kita sudah harus memiliki iman yang menyelamatkan. Tapi kenyataannya hari ini kebanyakan masih banyak gereja Tuhan, masih banyak orang percaya, jangankan iman yang menyelamatkan, iman sebesar biji sesawi aja belum ada. Belum ada. Nanti ini materi khusus. Nanti kita mau fokus dulu di perbendaharaan jiwa. Belum ada, banyak orang Kristen jangankan iman yang menyelamatkan, iman sebesar biji sesawi aja belum. Masih banyak yang belum ada. Masih banyak yang belum mencapai hal itu. Karena kalau jangankan iman menyelamatkan, iman sebesar biji sesawi saja, bukan hanya sekedar iman yang ada di dalam nalar dan logikamu, tapi iman sebenarnya tindakan aktif kita, bagaimana setiap hari kita melakukan kehendak Bapa dan menyenangkan hati Bapa. Bukan asal sekedar aku beriman, aku percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, setia dalam pelayanan, setia dalam ibadah, terus stop sampai di situ. Wah, ini iman yang keliru saudara. Itu kebanyakan orang Kristen punya iman tapi keliru dia. Iman harus aktif. Iman harus menunjukkan bagaimana kita menyenangkan hati Bapa. Kalau belum sampai ke situ, jangankan iman menyelamatkan, iman sebesar biji jagung aja mungkin belum. Setengah dari biji jagung aja belum. Karena biji sesawi adalah biji paling kecil di antara semua benih yang ada di Israel ketika itu. Saya nggak tahu hari-hari ini apa ada benih yang lebih kecil dari biji sesawi, saya belum temukan. Tapi untuk saat ini masih biji sesawi yang paling kecil di antara semua benih yang ada di muka bumi ini. Oke, jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya hari ini, bagaimana supaya kita sanggup menata kembali perbendaharaan jiwa kita yang rusak? Bagaimana caranya? Gampang mestinya, dan mestinya perkataan ini saudara sudah sering kali dengar di setiap khotbah-khotbah yang disampaikan oleh banyak hamba Tuhan. Apa itu? Berjuang. Ya nggak mungkin kita dapat menata terus kita hanya duduk di tempat dan ada pembantu tolong diatur lagi. Bukan seperti itu. Kita yang harus berjuang. Kita yang harus memiliki kesungguh-sungguhan untuk menata. Nggak mungkin orang lain menata jiwa atau menata perbendaharaan jiwa yang rusak dalam diri pribadi lepas pribadi. Nggak mungkin juga gembala yang akan menata itu. Saudara sendiri yang harus menata. Suami juga nggak mungkin bisa menata perbendaharaan jiwa istri yang mungkin tidak berkenan. Demikian istri nggak mungkin bisa menata perbendaharaan jiwa suami yang juga mungkin tidak berkenan. Tapi pribadi lepas pribadi. Nggak ada pendeta, nggak ada gembala yang bisa menata.
Tuhan pun gak bisa menata perbenaran jiwamu kalau saudara tetap menutup jiwamu untuk Tuhan masuk dan menata itu. Gak mungkin. Baru ya, saudara baru dengar ya hal ini ya. Oke, puji Tuhan, gak masalah. Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Jadi harus ada kesungguhan untuk mencapai standar gambar Allah yang Allah inginkan. Harus berjuang. Maka dari itu kalau Kristen, ada jemaat Tuhan yang hari-hari ini masih santai dalam kekristenannya. Bahkan ada jemaat Tuhan yang, apa saya mau kasih bahasa ya, Om nanti om, tunggu kalau udah mati baru saya benahi. Ada yang ngomong begitu loh. Ada orang Kristen yang punya pandangan, nanti kalau sudah mau mati baru saya benahi om. Nanti kalau sudah mau mati baru saya bertobat sungguh-sungguh. Wah, nggak ada hal seperti itu. Dari hari ini kita harus benahi, harus menata kembali perbenaran jiwa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung Tuhan belum datang, pergunakan waktu ini semaksimal mungkin. Harus berjuang, harus ada kesungguhan untuk kita mencapai standar Allah, memulihkan gambar diri Allah yang rusak karena dosa dalam hidup kita. Harus berjuang. Nggak bisa santai-santai, dan nggak bisa orang lain yang memperbaiki itu, tapi saudara yang harus memperbaiki itu. Dan kalau tidak dari sekarang, jangan menyesal ketika Tuhan datang kemudian hari, kita nggak layak bagi Tuhan. Dan selain ada kesungguhan, selain kita berjuang untuk memperbaiki, menata kembali hal itu, dan jangan ada rasa puas, karena banyak orang Kristen, banyak yang sudah puas ketika menerima Yesus Kristus dan Tuhan sebagai juru selamat. Puas dia sampai di situ. Tidak mau berjuang dalam mengisi keselamatan. Dia parkir imannya sampai di situ. Dia tidak ada usaha untuk terus hidup ini layak bagi Tuhan. Makanya untuk mencapai standar iman yang menyelamatkan ini nggak semudah ketika saya menyampaikan hal ini. Saya pun berjuang hari-hari ini. Saya pun bekerja keras hari-hari ini. Karena saya bekerja keras, saya berjuang, saya ngajak saudara, yuk kita berjuang sama-sama. Saya mengajak saudara untuk berjuang sama-sama, menata kembali perbenaran jiwa yang rusak dalam kehidupan kita. Saya nggak mengajak saudara untuk berjuang memiliki keindahan dunia. Udah basi khotbah seperti itu, udah nggak musimnya lagi hari-hari ini. Apalagi dengan corona hari-hari ini, saudara mau memiliki dunia ini, silakan sama-sama corona sana. Silakan saudara mau ambil di dunia dengan segala sesuatu yang ada di bawahnya, di atas dunia ini. Saudara mau nikmati dunia, silakan. Tapi konsekuensi saudara tanggung sendiri. Corona belum ada apa-apanya. Ke depan ada lagi masalah yang lebih besar. Nah, kalau saudara parkir jiwa saudara atas dunia ini, aduh, menyesal nanti kemudian. Jadi bagaimana supaya kita dapat menata kembali perbenaran jiwa kita yang rusak? Tadi saya sudah katakan, kita harus punya kesungguhan untuk berjuang. Karena untuk memperbaiki, untuk menata itu orang lain tidak bisa turut campur di dalam hal ini. Orang lain hanya bisa untuk mengarahkan, mengingatkan. Seperti saya, hamba Tuhan, gembala, hanya sekedar mengingatkan. Ya seperti ini saya mengingatkan saudara melalui khotbah ini. Mengingatkan. Selebihnya kembali buat saudara. Bagaimana saudara? Mau enggak? Saudara mau enggak? Itu kan kembali kepada saudara. Sebab mencapai standar kehidupan orang Kristen yang diinginkan oleh Tuhan, itu standarnya Tuhan Yesus. Itu standarnya Tuhan Yesus. Makanya selalu saya katakan, jangan jadikan gembalamu sebagai standar. Salah besar itu. Salah besar. Siapapun pendeta di bawah kolong langit ini, oh dia pendeta besar, dia punya gereja besar, bukan standar untuk saudara tempatkan atau arahkan imanmu untuk mengikuti iman yang nggak bisa. Iman saudara sendiri-sendiri. Aduh Bapak Ibu, kadang kalau saya sudah ngomong begini, kadang hati ini kadang berbicara, ingat perasaan orang lain. Tapi ya bagaimana Bapak Ibu, kebenaran saya harus sampaikan. Saya sayang saudara, makanya saya ngomong. Kalau saya nggak sayang saudara, saya hanya pentingkan diri saya sendiri,
Saya khotbah tentang keindahan dunia, selesai. Saudara pulang senang, saudara pulang mimpi indah, saya yang gak tenang. Jadi mari kita perbaiki, menata kembali perbendaharaan jiwa kita. Jadi yang berikut adalah kita jangan memiliki rasa puas. Jangan memiliki rasa puas. Oh, saya sudah cukup, saya sudah mengatur segala sesuatu dengan baik. Cukup, tinggal tunggu Tuhan Yesus datang. Cukup. Jangan Bapak Ibu, jangan. Karena hidup ini terus bergerak. Hidup ini enggak stuck, enggak berhenti di tempat, tapi dia terus bergerak. Nah, setiap waktu perjalanan hidup kita ini, iblis selalu mencari kesempatan. Saudara ingat enggak? Waktu Yesus gagal digoda iblis, apa Alkitab catat? Iblis menantikan waktu yang tepat. Nah, jangan saudara beri kesempatan untuk itu. Supaya Alkitab katakan jangan beri kesempatan. Di saat kita lengah, di saat kita parkir iman kita puas dengan keadaan yang sekarang, sebenarnya saudara lagi buka celah yang besar untuk iblis bertakhta, bercokol dalam jiwamu. Jadi setiap saat kita harus punya kerinduan, jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita sudah capai, khususnya dalam ketika kita menatah jiwa, perbendaharaan jiwa dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Harus. Nah, kalau saudara ingat, seperti ada seorang muda, masih muda, dia terpandang, dia tokoh masyarakat, dia tokoh agama orang Yahudi, udah kaya, muda, terpandang, tokoh agama, punya akhlak yang baik, punya moral yang baik, nggak berbuat jahat. Pokoknya semua indah deh. Pokoknya kayaknya orang ini menjadi figur di mana kita juga mau sama seperti orang ini. Orang muda yang kaya dalam Injil Matius pasal 19. Tiba-tiba nongol di hadapan Yesus. Dia berkata, menyampaikan suatu pertanyaan, "Guru." Luar biasa, dia panggil Yesus guru. Padahal dalam hatinya nggak mungkin dia menempatkan Yesus sebagai guru yang sesungguhnya. "Guru, bagaimana supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Dalam teks asli, hidup yang dia pertanyakan adalah hidup yang berkualitas, bukan hanya sekedar hidup beragama. Orang muda ini tanya seperti itu. "Bagaimana, Guru?" Tuhan Yesus katakan, "Lakukan hukum." Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum Taurat. Apa jawaban orang muda ini? "Semua sudah aku lakukan." Yesus bantah enggak waktu orang muda ini katakan semua sudah aku lakukan? Yesus enggak membantah sedikit pun, Yesus enggak membantah. Tapi Yesus membenarkan, mengiyakan, mengakui bahwa memang orang muda ini sudah melakukan hukum Taurat tanpa cacat sedikit pun. Tanpa cacat sedikit pun. Yesus enggak membantah. Terus orang muda ini enggak puas, dia tanya lagi, "Semua sudah aku lakukan, Guru. Apa lagi yang masih kurang?" Nah, ini dia. Apa lagi yang masih kurang? Artinya, Bapak Ibu coba lihat, ada banyak hal yang tersembunyi, atau ada banyak hal yang ada dalam pertanyaan orang muda yang kaya ini, yang terpandang, yang menjadi tokoh agama dan panutan segala macam ini. Segala sesuatu yang baik, dia berakhlak baik, dia bermoral baik, udah dia kaya, dia tokoh agama, dia melayani setiap waktu di bait suci. Tapi masih ada kekurangan yang dia rasa masih kurang dalam jiwanya. Sehingga ketika dia mengatakan semua yang baik aku sudah lakukan, Yesus tidak membantah. Dia tanya lagi, apa lagi yang masih kurang? Nah, ini dia. Artinya apa? Saya mau ambil dari sisi yang seperti ini, Bapak Ibu. Artinya bahwa dalam diri orang muda ini, dia mengakui bahwa dalam jiwanya masih ada yang kosong, masih ada ruang yang kosong. Masih ada ruang yang kosong. Dan setiap kita manusia dalam jiwa kita itu, saudara mau isi dengan keindahan dunia model apapun, tetap ada yang kosong dalam hidupmu. Dan yang kosong itu hanya kita dapat isi dengan Tuhan harus bertakhta dalam jiwa kita. Dunia nggak mungkin bisa memuaskan kekosongan yang ada dalam jiwa kita. Karena jiwa kita ini selalu menuntut. Kita udah punya mobil merek A, nggak cukup. Apalagi kalau kita diberkati punya uang, maunya mobil yang punya rodanya 5, yang 4 nggak cukup, punya roda 5, nggak cukup 5, cari roda yang punya roda 6, nggak cukup, terus. Jiwa ini nggak akan mungkin puas, Bapak Ibu. Orang muda ini kurang apa? Tapi dia berkata bahwa Yesus masih ada yang kurang. Apa yang kurang? Yesus katakan, pulang dan jualah segala milikmu dan ikut aku.
Artinya apa? Jangan kita tempatkan, jangan kita punya obsesi, punya kerinduan besar untuk kita memiliki dunia ini, tapi kita harus melakukan kehendak Bapa. Harus melakukan kehendak Tuhan. Kita harus punya kehausan yang besar, kerinduan yang besar untuk kita mau menata kembali perbendaharaan jiwa kita yang rusak. Nah, Alkitab katakan, kalau saudara ingat khotbah Yesus di bukit dalam Injil Matius pasal 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Artinya orang yang mau supaya jiwanya ditata kembali, dia mampu menata kembali. Dan Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk kita menata hal-hal yang rusak tadi. Punya kehausan untuk kebenaran itu selalu mengisi jiwa kita. Di situ Allah katakan, maka dia akan dipuaskan. Selama saudara nggak punya kehausan, selama saudara nggak punya rasa lapar akan kebenaran dalam jiwamu, selama itu saudara nggak mampu menata perbendaharaan jiwa yang rusak dalam hidupmu. Nggak mungkin. Karena untuk menata perbendaharaan jiwa, yang sanggup menuntun kita dapat menata kembali hanya firman Tuhan. Hanya firman Tuhan. Dunia dengan segala sesuatu, metode dan segala penelitian ilmiah, segala motivasi-motivasi yang disampaikan para motivator, nggak mungkin sanggup menata jiwa manusia dengan baik selain Tuhan di dalam firman-Nya. Kalau kita punya kepuasan, kalau kita punya kehausan, punya rasa lapar akan kebenaran, di situ Tuhan katakan akan dipuaskan. Artinya selama kita buka hati, kita mau Tuhan berkarya, Tuhan akan penuhi sukacita Tuhan dalam hidup kita. Nggak mungkin Tuhan mengingkari janjinya, nggak mungkin Tuhan membohongi firman-Nya. Jadi orang yang memiliki kerinduan besar untuk selalu mau menata jiwanya bagi Tuhan dan selalu ingin mencapai level yang lebih tinggi di hadapan Tuhan, Tuhan akan bekerja sama terhadap orang itu. Roh Kudus akan pasti bekerja luar biasa dalam kehidupan orang itu. Karena dia punya kerinduan yang besar, dia punya kerinduan yang sungguh-sungguh. Bukan kerinduan yang hari Minggu timbul menggebu-gebu, Senin sampai Sabtu pudar oleh karena persoalan. Minggu lagi, wah semangat lagi mau ikut Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mulai loyo lagi. Sabtu mulai siap-siap naik lagi karena hari Minggu. Nah, jangan begitu. Kalau seperti itu nggak akan mungkin bisa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya harus berkata jujur hari ini bahwa masih banyak orang Kristen yang tidak memiliki kerinduan untuk mencapai tingkat kelayakan di hadapan Tuhan. Masih banyak orang Kristen yang tidak memiliki kerinduan untuk dia menata kembali perbendaharaan jiwa yang rusak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masih banyak yang belum mencapai hal ini. Kenapa? Karena jiwanya masih diarahkan untuk memiliki dunia dengan segala isinya. Bukan berarti saya mengajar saudara untuk tidak bisa lagi menikmati dunia. Oh enggak, bukan seperti itu Bapak Ibu. Selalu saya katakan bahwa dunia ini Tuhan ciptakan untuk kita nikmati. Dunia ini dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya Tuhan ciptakan untuk kita miliki. Tapi yang saya maksud, jangan terikat dengan hal-hal itu. Karena orang yang terikat dengan hal-hal apa yang ada di dunia ini, hatinya pasti tidak condong untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena lebih condong untuk mau meraih, menikmati segala apa yang ada. Kalau Tuhan percayakan hari ini saudara berkat yang luar biasa, nikmati itu bersama keluarga. Pakai itu pergunakan itu untuk mengikat dirimu dengan Tuhan. Itu yang selalu saya katakan, itu yang firman Tuhan ajarkan. Jangan sampai mamon itu membawa saudara jauh dari Tuhan. Tapi mamon yang Tuhan percayakan, mamon itu nggak jahat. Yang bilang jahat itu siapa? Yang jahat itu perbendaharaan hati yang tidak berkenan. Perbendaharaan hati yang selalu rakus, tamak, yang hanya mau memperoleh keindahan dunia tanpa mempedulikan Tuhan. Padahal yang nyiapin, yang mengadakan itu semua Tuhan. Lah ini bagaimana orang Kristen kalau seperti ini? Jadi mari Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh dalam hal ini. Kita harus sungguh-sungguh, ini waktu jalan terus. Kita sungguh-sungguh, kalau nggak selesai materi saya bagi 2 minggu depan saya lanjut. Kita harus sungguh-sungguh hari ini. Jangan lagi kita setengah-setengah mengikut Tuhan. Jangan lagi kita setengah-setengah mau menyenangkan hati Tuhan.
Sekali kita jadi anak Tuhan, ayo kita jadi anak Tuhan yang benar-benar. Sekali saudara terlibat dalam pelayanan, ayo melayani Tuhan dengan maksimal, dalam talenta yang Tuhan percayakan, dalam bidang apapun dalam pelayanan. Jangankan yang main musik, yang sapu-sapu aja harus sungguh-sungguh sapu gereja untuk Tuhan. Iya, saya mengajak ini bukan supaya saya bebas tugas, tidak, tapi supaya setiap perbuatan apa yang kita buat dalam pelayanan, sungguh kita menikmati buahnya. Itu yang saya mau, itu yang saya rindukan. Sebab banyak orang Kristen melayani dengan mubazir. Kenapa? Karena hatinya nggak mau condong untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia tampil asal sekedar tampil melayani, cukuplah, yang penting Om Pendeta puaslah. Dia nggak sadar bahwa yang harus dipuaskan itu Tuhan, bukan saya. Kalau saya yang saudara puaskan, kalau saya yang saudara punya tujuan melayani supaya dilihat dan dinilai, wah, itu yang saya katakan mubazir pelayananmu. Sebab yang harus dipuaskan Tuhan, bukan saya. Ini hanya sarana, ini hanya sarana untuk kita membuktikan kita mau nggak menata jiwa kita lebih indah untuk Tuhan. Ini hanya sarana. Semua ini sarana fasilitas yang Tuhan berikan. Nah, sarana fasilitas yang Tuhan berikan ini kita harus tujukan untuk menyenangkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak saudara dengan paksa hari ini. Jarang kan gembala ngomong paksa mengajak saudara. Tapi hari ini bagi jemaat GPD Hosana selalu saya katakan, ayo bersama-sama saya. Saya paksa saudara untuk berjuang bersama saya. Saya sudah 20 tahun lebih sedikit melayani Tuhan. Saya jujur bahwa masih banyak waktu di belakang saya yang saya pakai percuma dalam pelayanan, karena tidak maksimal, tidak sungguh-sungguh. Nah, hari ini puji Tuhan, Tuhan masih sayang kita semua. Tuhan buka firman Tuhan. Tuhan ubahkan cara pelayan, cara pandang saya terhadap firman. Saya mengajak saudara, ayo sama-sama yuk. Sambil saudara kerja, sambil saudara aktivitas sehari-hari, kerja sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh bekerja, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati. Mau masalah corona ini sampai berapa bulan ke depan, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Tuhan pasti pelihara saudara. Dengan saudara kerja keras, talenta yang saudara punya, saudara miliki, saudara kembangkan, saudara bertanggung jawab terhadap diri ini dengan memaksimalkan potensi, Tuhan pasti berkati. Nggak usah sibuk, nggak usah pertanyakan Tuhan berkati saya nggak. Tuhan pasti berkati Bapak Ibu. Yang harus saudara persoalkan adalah, sudah nggak saudara menata jiwa, perbendaharaan jiwa saudara hari-hari ini? Nah, itu yang perlu kita pikirkan dan permasalahkan hari ini. Amin, Bapak Ibu. Panaskah telinga saudara hari ini? Belum, kata yang di sini bilang belum. Puji Tuhan. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini cukup mencambuk kita semua. Jangankan saudara, saya pribadi jujur, ketika saya mendalami materi ini, saya belajar materi ini, saya diberkati Tuhan. Maka sebab itu saya memaksa diri hari ini. Saya memaksa diri untuk hidup membenahi, menata kembali perbendaharaan jiwa. Saya masih banyak perbendaharaan jiwa yang perlu ditata. Jangan pikir saya pendeta terus sudah tertata rapi. Tidak ada itu. Kalau ada pendeta bilang dia sudah menata semua dengan sempurna, bohong dia. Saya pastikan bohong. Karena yang bisa untuk menilai itu sudah tertata rapi atau tidak hanya Tuhan di kemudian hari ketika kita menghadap takhta suci Tuhan. Nah, itu baru kita tahu, oh ternyata saya sudah, oh ternyata masih ada yang belum, oh ternyata belum. Nah, itu. Jadi saya pun masih berjuang menata kembali nih, menata kembali. Ada hal-hal yang masih miring, saya tegakkan lagi. Nah, ada hal-hal yang sudah merosot kadarnya, saya paksa lagi hari-hari ini. Nah, kalau enggak sekarang kapan lagi Bapak Ibu? Sekaranglah waktunya. Mumpung Tuhan masih beri kita waktu, puji Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, saya mengajak saudara. Saya berkata begini, mungkin saudara bertanya, yang perlu kita persoalkan lagi adalah seberapa lama. Kadang kan kita manusia ini cepat bosan ya, cepat jenuh dengan keadaan. Mungkin saudara tanya, oh berapa lama kita harus menata kembali perbendaharaan jiwa yang ada dalam hidup kita. Saya mau katakan, kalau saudara tanya berapa lama, tidak terbatas, kapan saja, setiap waktu kita bisa menata. Kenapa? Karena tidak bisa diukur dengan waktu. Sampai kita menutup mata,
disitulah akhir kita menata perbendaharaan jiwa kita. Seandainya Tuhan izinkan kita hidup 1000 tahun di muka bumi ini, itu pun nggak cukup waktu itu. Nggak cukup untuk menata perbendaharaan jiwa kita yang udah rusak karena dosa ini. Nggak cukup. Nggak cukup. Itu sebabnya kalau ada yang puas dengan kekristenannya hari ini, bertobat saudara. Bertobat dan arahkan lagi kembali hatimu, iman percayamu ditempatkan kembali pada kebenaran Injil yang murni, agar supaya kita layak berkenan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.